kembali lagi dengan saya Brian. Kali ini kita mau belajar firman Tuhan. Bentar. Ya, kali ini kita mau belajar tentang hal berdoa di dalam pelayanan. Saya di gereja jadi guru sekolah minggu. Lalu saya juga melayani di satu sekolahan. Yang saya lakukan di dalam pelayanan, misalnya di sekolahan itu setiap Jumat, maka yang saya lakukan di setiap hari Kamis malam, saya keliling ke sekolahan yang saya layani dan saya berdoa. Saya sebut nama-nama adik-adik yang saya layani. Pertama, supaya apa yang saya sampaikan bisa diterima adik-adik. Yang kedua adalah ini wujud sukacita saya bisa melayani mereka. Lalu di sekolah minggu saya juga sama. Sekolah minggu berarti Sabtu malam saya keliling ke rumah adik-adik yang saya layani. Ya. Itu selalu saya lakukan. Nah, tapi ketika di corona bagaimana? Ketika ada pandemik ini, ya saya berdoa di rumah. Ya. Saya sadar bahwa doa itu sebagai relasi saya kepada Tuhan. Tetapi juga doa itu sebagai ucapan syukur saya kepada Tuhan karena Tuhan telah memilih saya untuk melayani. Bagi saya melayani itu anugerah. Tidak semua orang mau meresponi pelayanan, melayani orang-orang. Ya, anugerah itu berarti adalah bagian dari respon. Ketika Tuhan memanggil kita, apakah kita mau merespon itu? Saya jadi melayani siswa sudah 12 tahun. Lalu melayani sekolah minggu ya 3 atau 4 tahun begitu. Ya, bagi saya melayani mereka itu anugerah. Setiap saya mendoakan orang-orang yang saya layani, ada tangisan di dalam doa saya. Karena saya sedang menyebut orang yang saya layani di hadapan Tuhan. Sekali lagi, melayani itu anugerah. Hari ini kita akan belajar dari satu tokoh bernama Paulus. Bagaimana Paulus ini hatinya besar melayani, tetapi hatinya besar juga untuk mendoakan orang-orang yang dilayaninya. Kita buka di dalam Filipi pasal 1. Filipi pasal 1 ayat 3 sampai 11. Sampai 11. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meluruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapatkan bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku di penjara maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Oke.
Eh, saya belajar untuk mendoakan murid, baik doa keliling, lalu mendoakan dengan pokok doa. Itu saya belajar dari Paulus. Ya. Paulus itu ketika menulis surat ini, dia berada di Roma, itu di penjara. Dia kondisinya sakit, kondisinya pasti juga lemah, ya, karena berada di penjara, pasti juga mengalami penganiayaan. Tapi di dalam kelelahannya, di dalam sakitnya, di dalam ya kesepiannya pas mungkin begitu, dia bisa menulis surat. Dan menulis surat kepada Filipi ini menjadi surat yang menarik. Ya, karena apa? Karena orang-orang Filipi itu orang-orang yang mengasihi Paulus begitu rupa. Maka kata-kata Paulus pertama adalah di ayat ketiga adalah aku mengucap syukur. Kenapa Paulus mengucap syukur? Karena dia di masa penjara, orang-orang Filipi mengirim Epafroditus ya, untuk menolong Paulus. Dan kemungkinan besar surat yang ditulis oleh Paulus itu yang membawa adalah Epafroditus. Ya. Paulus sangat dikasihi oleh orang-orang Filipi. Ya, orang-orang Filipi bertumbuh, tapi juga orang-orang Filipi sangat memperhatikan hidup hamba Tuhannya. Karena menurut orang-orang Filipi adalah Paulus adalah bapak rohani yang luar biasa. Ya. Kenapa orang-orang Filipi itu bisa bertumbuh pesat? Karena satu, doanya Paulus. Ya. Surat Filipi ini juga disebut surat penggembalaan. Betapa kalau kita melihat surat Filipi secara lengkap, betapa luar biasanya Allah menolong pertumbuhan orang-orang Filipi, tapi juga Tuhan menolong Paulus untuk bisa melayani orang-orang Filipi. Kalau kita melihat Paulus di ayat ini, di perkataan aku mengucap syukur setiap kali aku mengingat kamu. Kata mengingat itu bukan hanya ngiling-ngiling saja, tetapi yang saya yakin juga dia berdoa. Di ayat 4, setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku berdoa dengan sukacita. Berarti tidak hanya mengeleng-eleng, tidak hanya mengingat, tapi berdoa dengan sukacita. Guru-guru sekolah minggu, para hamba Tuhan, kakak KTP atau kakak PA, bersyukurlah engkau dipakai Tuhan untuk menjadi penolong orang-orang yang sudah Tuhan percayakan ke kalian. Bagian kita adalah berdoa. Kita punya pokok doa yang lengkap tentang orang-orang yang kita layani. Guru-guru sekolah minggu tidak sekedar mengajar. Engkau juga perlu berdoa di hadapan Tuhan. Engkau berdoa untuk dirimu supaya engkau terus bisa menyampaikan sesuatu dengan benar. Tapi engkau juga berdoa untuk mendoakan orang-orang yang kau layani. Anak-anak yang kau layani. Saya pernah ketika tahun ajaran baru nginjili siswa, lalu setelah nginjili beberapa anak minta saya ngajari untuk mengenalkan Tuhan kepada teman-temannya. Ya, saya ajari waktu itu dengan jembatan keselamatan. Dan seminggu kemudian anak-anak yang minta itu bilang kepada saya, Mas, aku sudah membagikan Tuhan kepada teman-temanku. Saya menangis setelah itu. Karena sebelum saya berseru Tuhan supaya supaya anak-anak yang saya layani menerima Engkau, tetapi juga mau memberitakan kebenaran.
dan mereka memberitakan kebenaran. Bahwa diterima atau enggak oleh temannya, tapi mereka sudah menyampaikan. Bagi saya sebagai guru, sebagai orang yang melayani di sekolahan, saya sangat bersyukur. Tidak hanya sekali, tapi beberapa kali Tuhan izinkan itu terjadi. Engkau guru-guru sekolah minggu, ayo berdoalah. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, baik engkau sebagai pembawa firman di gereja, guru sekolah minggu, dan engkau sebagai hamba Tuhan, kakak KTB dan sebagainya, kita itu dipilih karena anugerah, dan kita merespon anugerah itu. Mari kita melayani dengan baik, mari kita melayani dengan sukacita, mari kita melayani mereka dengan tulus. Tetapi jangan lupa doakan. Kegerakan itu bisa terjadi, pertumbuhan itu bisa terjadi karena kita menaburkan dengan baik, lalu mereka bertumbuh. Tetapi doa yang kita doakan kepada Tuhan untuk pertumbuhan anak-anak itu juga penting. Mari Bapak Ibu Saudara berjuang. Hidupmu harus tahir di hadapan Tuhan, tetapi engkau juga harus belajar firman Tuhan, dan engkau juga harus berdoa untuk orang yang engkau layani. Ketika engkau melayani di mimbar, doakan supaya jemaat mengerti firman, supaya jemaat merespon firman, dan setiap jemaat bertumbuh di dalam Tuhan. Paulus dengan doanya terjadi kegerakan besar di Filipi. Meskipun dia mengalami penganiayaan, tapi dia terus berdoa dan melayani. Tantangan kita sebenarnya tidak lebih besar dari Paulus pada waktu itu. Ya. Tapi kadang ketika ada hujan, aku enggak ngajar. Atau gor batuk tak gitu tak. Lalu ngabari ke rekan pelayanan, gantiin aku ya gitu. No. Kita harus belajar dari Paulus. Dalam kesakitannya, dalam kelelahannya, dalam penganiayaan dia alami, dia masih bisa berdoa dan melayani. Dari tulisan-tulisan Paulus, surat-surat Paulus kepada jemaat dimanapun yang dia layani, mesti beberapa surat ditulis, aku mengucap syukur, dan mengucap syukur. Karena bagi Paulus melayani itu anugerah. Pandanglah pelayanan itu sebagai anugerah. Mari Bapak Ibu Saudara, mulailah fokus, mulailah belajar mengerti isi hati orang-orang yang kau layani dan doakan itu. Hasil yang kita doakan memang kita tidak tahu Tuhan kapan memberinya. Tapi bagian kita adalah berdoa. Mari kita berdoa. Kita melihat hidup kita dan kita mau berespon seperti apa. Mari kita berdoa. Tuhan, bersyukur Engkau memakai kami, itu sebenarnya adalah anugerah. Kami bersyukur kami menangkap anugerah itu. Tuhan, tolong kami untuk kami bisa terus peka terhadap orang-orang yang kami layani. Tuhan terus yang menolong apapun, memberkati apapun. Yang melihat video ini baik hamba Tuhan, kakak-kakak PA, kakak KTB, guru-guru firman yang membawakan firman, dan siapapun yang mendengar, marilah kita mengucap syukur. Kita dipakai Tuhan dan kita menangkap anugerah itu. Bagian kita adalah meresponi. Mari kita belajar berdoa. Nama anak-anak yang kita layani, orang-orang yang kita layani. Doakan kebutuhan, doakan hidupnya.
Tuhan tolong kami, untuk kami terus bisa peka, untuk kami terus bisa melayani, dan kami terus memandang pelayanan itu sebagai anugerah. Itu yang menolong kami. Tuhan pakai kami dengan efektif. Tuhan terima kasih atas kesempatan-kesempatan yang Tuhan beri di dalam kami melayani. Sekali lagi Tuhan tolong kami, untuk kami peka bisa berdoa, supaya ada kegerakan-kegerakan yang besar yang dialami di gereja kami, yang dialami di kelompok KTP kami, atau kelompok PA kami, yang dialami oleh adik-adik kami. Itu yang menolong apapun. Terpujilah Tuhan. Damai sejahtera turun dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.